HAM sistem di mana kita mengetahui pada tanggal 2 Januari 2026 sudah disahkan KUHP 20 tahun 2025. KUHP 20 2025 ini kalau kita melihat isi dari semua pasal dari awal sampai akhir sebenarnya sudah mengalami perubahan hampir 80% kalau menurut saya. Jadi mulai kita bicara penyelidikan sampai eksekusi itu KUHP 81 mengalami perubahan hampir 80% kalau menurut saya ya, dengan adanya KUHP 20 2025. Dan di dalam KUHP 20 2025 itu banyak diciptakan fitur-fitur ataupun alternatif-alternatif penyelesaian perkara yang tidak selalu membawa perkara itu ke dalam pengadilan, yang merubah paradigma pemidanaan yang tadinya retributif kepada rehabilitatif dan restoratif, serta juga korektif. Nah, inilah yang akan kita bahas beberapa jam ke depan, yaitu terkait dengan pembaharuan sistem pembuktian dan Deferred Prosecution Agreement. Deferred Prosecution Agreement merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang ada di dalam KUHP 20 tahun 2025. Ini sama sekali tidak pernah diatur di KUHP 1981 ataupun di peraturan-peraturan lainnya seperti peraturan Mahkamah Agung, peraturan Kejaksaan Agung, peraturan Perkapolri, tidak ada yang mengatur tentang DPA. Jadi memang DPA adalah satu hal yang baru di Indonesia yang diakomodir di dalam KUHP 2025. Kalau bicara tentang pembuktian sebenarnya pakarnya Bu Flora nih, karena tadi kan sudah disampaikan juga oleh moderator bahwa disertasi Bu Flora itu pembuktian dan konsisten mengajar pembuktian itu dari awal sampai saat ini, dan begitu juga kalau misalnya beliau diminta menjadi narasumber, sebagian besar Bu Flora akan menyampaikan tentang materi tentang pembuktian. Tapi mari kita bahas sedikit dulu tentang pembuktian sebelum kita masuk ke yang terbaru dari KUHP 2025 yaitu tentang DPA atau Deferred Prosecution Agreement. Nah, saya akan memulai definisi dari pembuktian itu sendiri. Kalau kita lihat definisi dari pembuktian, sebenarnya di dalam KUHP sendiri tidak diatur apa itu definisi dari pembuktian itu, baik itu KUHP 81 ataupun KUHP 2025, di mana kita bisa melihat definisi pembuktian. Kita bisa melihat definisi pembuktian ya di dalam doktrin dari pendapat-pendapat para pakar, yaitu salah satunya Profesor Edi Hieri, di mana beliau adalah salah satu arsitek dari dibentuknya KUHP 2025, beliau mengatakan di dalam bukunya bahwa pembuktian itu adalah segala ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti, sampai pada penyampaian bukti di pengadilan, serta beban pembuktian dalam perkara pidana. Nah, menariknya definisi ini mungkin dibuat beliau kan sebelum KUHP 2025. Padahal kalau bicara tentang barang bukti, kalau kita melihat KUHP 2025, itu barang bukti sudah menjadi alat bukti sekarang. Sehingga ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian itu ya mungkin hanya meliputi alat bukti. Barang buktinya harus sudah tidak ada lagi nih, karena barang bukti sudah menjadi bagian dari alat bukti. Nah, karena bukunya belum direvisi, sehingga kita masih melihat bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian, baik itu alat bukti ataupun barang bukti, cara mengumpulkannya, cara memperolehnya, cara menyampaikannya di pengadilan, itulah yang dikatakan sebagai sebagai pembuktian. Nah, itu yang disampaikan oleh para pakar. Beberapa pakar banyak yang menyampaikan ini, termasuk Profesor Marjono Bertelso Diputro. Tapi pengertian pembuktian yang disampaikan oleh beliau, begitu juga dengan Yaya Harahap, tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Edi Hieri ini. Nah, kemudian kalau kita melihat istilah pembuktian yang digunakan di dalam KUHP lama dan KUHP baru, itu ada perbedaan saat ini kalau kita melihat. Misalnya istilah bukti gitu ya, ada berapa istilah bukti yang ada di KUHP 1981. Nah, kalau kita melihat dan dikaitkan dengan putusan MK juga nomor 21 tahun 2014, ternyata istilah pembuktian itu kalau di KUHP 81 itu kan ada bukti permulaan, ada bukti permulaan yang cukup gitu ya, kemudian ada bukti yang cukup, kemudian tidak cukup bukti. Nah, sementara di KUHP 2025 itu agak berbeda karena bukti permulaan itu sudah tidak ada lagi diatur di KUHP 2025 gitu ya. Bukti permulaan yang cukup pun tidak ada istilah itu lagi. Kita akan lihat di dalam KUHP 2025. Yang ada apa? Yang ada adalah istilah alat bukti, kemudian barang bukti yang adalah bagian dari alat bukti, bukti elektronik itu juga bagian dari alat bukti, kemudian ada istilah cukup bukti. Nah, jadi bukti yang cukup yang ada di KUHP lama itu masih ada di dalam KUHP yang baru yang disebut dengan cukup bukti. Kemudian tidak cukup bukti yang ada di KUHP yang lama juga ada di KUHP yang baru, yaitu tidak cukup bukti. Nah, yang tidak ada itu adalah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Bukti permulaan yang cukup itu yang tidak ada di dalam KUHP yang baru.
Nah, ini istilah-istilah dulu ya, adik-adik semua, sebelum kita masuk ke yang lebih detail lagi. Nah, kemudian kalau kita melihat pembuktian itu apakah dimulainya dari tahap pengadilan saja atau sebenarnya kalau kita bicara pembuktian ternyata itu sudah mulai dari awal. Nah, setelah kita melihat nanti di KUHP 2025 ataupun KUHP yang lama, sebenarnya pembuktian itu sudah ada mulai dari tahap penyelidikan. Jadi kalau bicara pembuktian, kalau kita bicara pembuktian itu ternyata tidak hanya bicara tentang apa yang disampaikan oleh para pihak di dalam pengadilan atau di dalam proses pengadilan, tapi adalah segala sesuatu yang diperiksa atau yang disampaikan di dalam tahapan-tahapan dalam sistem peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses pemeriksaan persidangan, sampai apa yang dipertimbangkan hakim dalam putusan. Itulah yang dikatakan dengan pembuktian itu sendiri dalam SPP kita. Misalnya kita melihat di dalam proses penyelidikan, bagaimana pembuktian itu dilakukan dalam proses penyelidikan, di mana walaupun di dalam proses penyelidikan itu yang dicari itu adakah sebuah peristiwa hukum itu peristiwa pidananya, tapi sudah ada proses pemeriksaan mencari keterangan dan barang bukti di sana. Keterangan siapa ya? Keterangan saksi-saksi yang mungkin satu saat saksi itu akan menjadi tersangka, yang bisa disebut juga sebelumnya sebagai calon tersangka. Nah, jadi dalam tahap penyelidikan itu, walaupun status orang itu sebagai saksi, tetap saja itu adalah bagian dari pembuktian, karena kan diperiksanya saksi-saksi, diperiksanya alat bukti, dicarinya barang bukti, dicarinya sebuah peristiwa hukum itu adalah peristiwa pidana, itu ada dalam tahap proses penyelidikan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mencari adanya dugaan terjadinya tindak pidana atau tidak. Kemudian pada tahap penyidikan. Nah, kalau tahap penyidikan yang dicari itu adalah alat buktinya, minimal 2 alat bukti. Nah, ini jelas sudah bagian dari pembuktian. Nah, fungsinya apa? Untuk menentukan apakah tindak pidana yang ditemukan itu merupakan tindak pidana dan siapa tersangkanya, serta untuk melihat apakah butuh syarat penahanan atau tidak. Nah, begitu juga dengan di tahap penuntutan. Di tahap penuntutan, jaksa penuntut umum pada saat pra penuntutan, kemudian di tahap penuntutan, mereka akan meneliti bukti, dan kemudian akan dengan bukti-bukti itu yang mereka teliti itu mereka akan menyusun dakwaan. Ya, kemudian dialah yang menentukan dengan bukti-bukti itu dapat atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan si dakwaan tadi, ya. Nah, kemudian proses pemeriksaan di persidangan. Nah, ini yang paling dikenal oleh kita semua, bahwa proses pemeriksaan di persidangan itulah yang sesungguhnya pembuktian. Itu yang sering dipahami oleh banyak orang awam. Tapi sebenarnya pembuktian itu sebenarnya sudah kita mulai dari tahap penyelidikan, ya. Nah, itu tahapan-tahapan pembuktian dalam sistem peradilan pidana. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sistem pembuktian yang diatur di Indonesia saat ini. Kalau di dalam KUHP 1981, kalau kita lihat pasal 183, itu dengan jelas menganut sistem pembuktian negatif delicts Bewi's theory. Nah, sebagian orang mengatakan sebenarnya KUHP 2025 ini kok nggak ada lagi nih menyatakan dengan tegas kita menganut negatif delicts Bewi's theory ini. Kenapa? Karena di 183 yang mengatakan bahwa dalam hal pembuktian itu berdasarkan 2 alat bukti dan keyakinan hakim, dalam hal hakim memutus harus berdasarkan 2 alat bukti dan keyakinan hakimnya udah nggak ada lagi nih di pasal 235. Nah, apakah betul kita sudah bergeser dari negatif, tidak lagi menganut negatif delicts Bewi's theory? Nah, ternyata kalau kita buka pasal-pasal yang ada di dalam KUHP, khususnya pasal-pasal tentang pembuktian, kita masih menganut azab negatif delicts Bewi's theory ini. Jadi, kita tidak mengalami perubahan sebenarnya terkait dengan itu. Keyakinan hakim tetap menjadi patokan atau pedoman dalam membuat pertimbangan putusannya. Jadi tidak hanya 2 alat bukti, tapi juga ada keyakinan hakim. Nanti kita akan lihat di mana keyakinan hakim itu terlihat, apakah memang kita sudah bergeser atau tidak gitu. Yang jelas pasal 235 KUHP mengatakan bahwa alat bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Jadi secara jelas sekarang ini diatur bahwa alat bukti yang digunakan oleh para pihak di dalam proses pembuktian di persidangan atau di dalam proses sistem peradilan pidana di Indonesia itu sekarang dengan tegas menyebutkan haruslah alat bukti yang dapat dibuktikan autentikasinya dan didapat secara tidak melawan hukum. Jadi azas exclusionary rule, terus kemudian admissible gitu ya, itu diakui saat ini di dalam hukum acara kita dan diatur dengan jelas di dalam KUHP 2025. Kemudian
hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan. Nah, yang menjadi pertanyaan yang bisa dinilai oleh hakim ini, apakah hakim bisa menolak atau tidak apabila alat bukti itu diajukan oleh jaksa penuntut umum, sementara hakim merasa bahwa ini autentifikasinya sah atau tidak. Nah, ini masih menjadi perdebatan di dalam diskursus praktek dari pembuktian di Indonesia. Kalau dari KUHAP mengatakan bahwa hakim berwenang, jadi hakim bisa saja menolak alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum apabila menurut hakim autentifikasi atau sahnya alat bukti ini tidak dapat dinyatakan autentik atau sah didapat secara hukum, atau jangan-jangan alat bukti ini dapat dengan cara melawan hukum. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa apakah semua ini juga berlaku untuk alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa, ataukah ini hanya berlaku untuk alat bukti yang dihadirkan oleh kuasa hukum. Nah, kalau saya menganggap bahwa ini berlaku untuk dua-duanya gitu ya. Tapi apakah hakim Indonesia akan berani melakukan pengujian autentifikasi dan kemudian langsung menolak pada saat pembuktian akan dilakukan. Nah, ini yang belum kita bisa lihat secara praktek ini bisa dilakukan secara 100% sebagaimana apa yang diatur dalam 235. Bagaimanapun hakim-hakim di Indonesia itu kalau kita lihat masih terbawa-bawa dengan paradigma 81 gitu. Terbawa-bawa dengan paradigma KUHAP 81. Mereka masih meraba-raba atau masih gamang untuk melakukan KUHAP 235 secara utuh gitu. Sebagaimana apa yang diatur di dalam pasal di dalam KUHAP 2025 ini. Kemudian dikatakan lagi di dalam pasal 23 ini, alat bukti yang oleh hakim menyatakan tidak autentik secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan dan tidak dapat memulai kekuatan pembuktian. Jadi kalaupun mungkin hakim itu akan menerima, tapi dia akan dengan mudahnya nanti di pertimbangannya akan menolak atau menganggap alat bukti itu tidak dapat diterima. Nah, tapi apakah dalam proses prakteknya mereka betul-betul langsung ditolak setelah dinyatakan itu tidak autentik oleh hakim, atau ada pengujian tentang autentifikasi? Nah, ini yang masih belum jelas di dalam prakteknya, dan sehingga banyak hakim-hakim juga masih ragu atau gamang melaksanakan pasal ini gitu ya. Tapi pada intinya pasal ini dengan jelas mengatakan hakim itu sudah mempunyai kewenangan yang diatur oleh undang-undang untuk menolak apabila alat bukti itu tidak autentik atau didapat dengan cara yang tidak melawan hukum ya. Nah, kemudian kita coba melihat lagi bagaimana bahwa sistem pembuktian di Indonesia itu masih menganut azas prinsip negatif fidelis Lewis theory ini. Kita bisa lihat misalnya unsur pasal di pasal 78 yaitu tentang pasal pengakuan bersalah. Di sana ada kata-kata bila hakim memperoleh keyakinan bahwa pengakuan bersalah dilakukan sesuai dengan ketentuan, didukung dengan dua alat bukti, maka hakim memutus sesuai dengan kesepakatan dalam berita acara. Hal ini menunjukkan bahwa kita masih menganut azas prinsip negatif fidelis Lewis theory. Terlihat dari pasal 78 ini salah satunya. Kemudian pasal mana lagi yang menunjukkan bahwa keyakinan hakim itu masih ada? Kita lihat di pasal 205 ayat 3. Di situ dikatakan bahwa bila hakim memperoleh keyakinan bahwa seluruh ketentuan dan kesepakatan perdamaian antara terdakwa dan korban, maka hakim menentukan perkara akan diperiksa dengan acara singkat. Artinya di situ ada lagi keyakinan hakim bermain di dalam pasal 205. Di dalam pasal 211, dalam pasal 211 misalnya, dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji, pemeriksaan terhadap saksi atau ahli tetap dilakukan dan keterangan saksi atau ahli tersebut bukan merupakan alat bukti, namun hal tersebut memperkuat keyakinan hakim. Nah, jadi keyakinan hakim tetap ada. Walaupun di 183 KUHAP tidak diakomodir secara jelas dan letterlock di dalam KUHAP 2025, tapi kalau kita melihat bunyi-bunyi pasal yang ada di beberapa pasal ini bahwa ternyata Indonesia masih menganut azas negatif fidelis Lewis theory ya. Nah, itu. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana pembuktian dalam KUHAP 2025 ya. Di dalam KUHAP 2025 masih sebenarnya menganut dalil siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, atau azas siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Misalnya di pasal 4. Pasal 4 mengatakan acara pidana yang diatur dalam undang-undang ini dilaksanakan dengan perpaduan antara sistem hakim aktif dengan para pihak berlawanan secara berimbang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, yang dimaksud dengan hakim aktif di sini itu adalah mempunyai peran besar dalam mengarahkan, memutuskan perkara, dan aktif menemukan fakta dan cermat dalam alat bukti. Nah, pembuktian dalam KUHAP yang baru itu kedudukan JPU dan terdakwa saat ini mulai sejajar.
Walaupun ada yang mengatakan ya sejajarnya dari Bang itu masih ada ketimpangan gitu ya kalau kita melihat beberapa pasal di dalam KUHP yang baru ini. Tapi setidaknya sudah mulai ada kedudukan yang mulai sejajar antara penegak hukum dengan JPU. Misalnya dulu penegak hukum itu tidak bisa advokat misalnya gitu ya, terdakwa atau PH-nya, kalau seandainya mereka itu selesai diperiksa di berita acara, dibuatkan berita acara, itu tidak mudah untuk mendapatkan berita acara itu. Mereka harus kadang minta lagi penetapan pengadilan atau harus memohon dulu gitu ya. Kalau sekarang selesai mereka diperiksa di BAP, ditandatangan BAP maksimal 1 hari, itu sudah diberikan kepada mereka salinan itu. Atau apabila mereka minta harus diserahkan salinan BAP itu paling lama 1 hari. Nah sayangnya memang ini masih berlaku hanya untuk terdakwa atau tersangka, tidak berlaku untuk saksi gitu ya. Kalau misalnya saksi diperiksa sebagai saksi di BAP, nah BAP ini memang belum bisa kita dapatkan sebagai mana kita yang berstatus tersangka atau terdakwa yang dalam waktu 1 hari saja selesai mereka mendatangani BAP, itu harus diserahkan BAP-nya kepada mereka. Di situ menunjukkan bahwa kedudukan terdakwa sudah mulai ada peningkatan gitu. Tidak dikatakan sejajar banget, sudah mulai bang gitu ya kedudukan terdakwa atau tersangka di dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Nah, tadi saya mengatakan bahwa KUHP yang baru dengan jelas dan tegas prinsip pembuktian, dan itu merupakan satu kemajuan menurut saya di dalam KUHP yang baru gitu ya, di mana prinsip pembuktian itu kan harus relevan, admissible, exclusionary rule, dan weight of evidence. Nah, secara tegas alat bukti yang diterima adalah yang dapat dibuktikan autentifikasinya sebagaimana yang dimaksud 235, itu sudah dengan sendirinya kita menganut prinsip pembuktian yang sebagaimana saya sampaikan ini. Ini juga merupakan satu hal yang baik di dalam KUHP 2005 yang perlu kita apresiasi gitu ya dari pembentuk undang-undang. Nah, kemudian membuktikan, meyakinkan hakim apa yang harus dibuktikan, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan itu meyakinkan itu tidak harus menghukum, meyakinkan itu bisa juga membebaskan atau melepaskan, dan mungkin juga sampai memaafkan, karena memang kan putusan itu saat ini bentuknya juga ada variasi, putusan bebas, lepas, dan menghukum, termasuk juga ada pemaafan hakim. Jadi tujuan dari pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim, membuktikan dan meyakinkan, ya meyakinkan sini bisa di 2, 3 meyakinkan putus atau meyakinkan putusan lepas. Nah, ini tujuan dari pembuktian. Hakim mengabaikan bukti dari jaksa. Nah, tadi sebenarnya istilahnya mungkin bukan mengabaikan, tapi menolak bukti dari jaksa seandainya melanggar prinsip-prinsip dari pembuktian tadi yang ini. Apalagi khususnya yang melanggar pasal 235 gitu ya. Nah, sekarang keyakinan hakim saya rasa nanti bisa diinikan. Nah, kemudian yang menarik adalah di dalam KUHP yang baru, kalau kita melihat nanti jenis-jenis alat bukti, ada di situ barang bukti juga sebagai alat bukti. Artinya yang di dalam KUHP yang lama barang bukti itu dia berdiri sendiri sebagai satu bentuk pengaturan sendiri, kemudian alat bukti juga sendiri, dan barang bukti itu dulu bukanlah alat bukti. Nah, sekarang di dalam KUHP yang baru barang bukti dijadikan sebagai alat bukti. Nanti akan menjadi perdebatannya kapan barang bukti ini sebagai alat bukti, dan bagaimana seandainya dalam penghadiran barang bukti ini menimbulkan permasalahan, dan apakah bisa dijadikan sebagai pertimbangan bagi hakim untuk memutus. Nah, ini ada perdebatan atau diskursus ilmiahnya terkait dengan barang bukti. Tapi kalau kita melihat definisi barang bukti itu nanti kita akan ada beberapa permasalahan di dalam definisi-definisi dari alat bukti lainnya gitu ya. Tapi kita dulu apa itu barang bukti ya. Di dalam definisi barang bukti di dalam pasal 241 dikatakan barang bukti itu adalah alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana, atau alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana, dan atau aset yang merupakan hasil tindak pidana. Nah, ini yang menarik, aset yang merupakan hasil tindak pidana dan aset yang bukan merupakan hasil tindak pidana yang disita itu juga merupakan hal yang menarik untuk dibahas di bagian upaya paksa. Nanti mungkin Bu Flora yang akan menyampaikan. Nah, sekarang kita lihat dulu apa saja alat bukti yang diatur di dalam KUHP yang baru. Alat bukti yang diatur di dalam KUHP yang baru mengalami perkembangan, tidak sama dengan alat bukti di 1981. Yang pertama adalah keterangan saksi.
ini masih sama dengan 81, keterangan ahli masih sama dengan 81, surat juga masih sama, keterangan terdakwa juga masih sama. Yang baru adalah yang E, F, G, dan H. Yang E, barang bukti. Ini dulu tidak merupakan alat bukti, sekarang menjadi alat bukti. F, bukti elektronik. Ini juga nanti akan kita lihat definisinya, dan kalau kita lihat ternyata bukti elektronik ini nanti akan bersisian juga dengan alat bukti surat. Alat bukti surat yang bisa masuk sebagai elektronik atau alat bukti elektronik yang bisa masuk sebagai alat bukti surat. Nah, kapan dia dihadirkan sebagai alat bukti surat? Kapan dia dihadirkan sebagai bukti elektronik? Ini juga merupakan satu perdebatan diskursus ilmiah yang mungkin bisa diperdebatkan di dalam proses nanti kalau kalian muting untuk saling memberikan argumentasi gitu ya terkait dengan apakah ini tergolong alat bukti elektronik atau alat bukti surat kalau melihat definisi-definisi yang ada di dalam alat bukti ini yang ada di KUHP. Kemudian pengamatan hakim. Nah, pengamatan hakim kalau menurut saya ini ada yang mengatakan ini adalah menggantikan bukti petunjuk. Tapi menurut saya juga tidak tepat dikatakan sebagai pengganti bukti petunjuk. Kenapa? Karena kalau bukti petunjuk itu jelas sumbernya cuma ada 3 gitu kan. Sumber yang ada 3 itu hanya terbatas pada sumber dari alat bukti yang lain yang dibatasi oleh KUHP itu sendiri. Kalau dilihat di 81. Misalnya, apa sumber dari alat bukti petunjuk adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan alat bukti surat. Nah, sementara kalau pengamatan hakim itu semua tidak hanya terbatas pada 3 alat bukti saja. Semua alat bukti yang dihadirkan di persidangan, termasuk barang bukti, termasuk sikap dari para saksi atau ahli yang hadir di persidangan, itu juga merupakan bagian dari pengamatan hakim. Sehingga saya menganggap bahwa pengamatan hakim itu tidaklah sama dengan bukti petunjuk yang ada di 81. Nah, ini memang merupakan alat bukti baru. Jadi ada namanya alat bukti pengamatan hakim. Segala sesuatu yang diamati oleh hakim di depan persidangan, baik itu alat bukti surat ataupun alat bukti lainnya yang dihadirkan di persidangan, dan kemudian sikap tindak dari para pihak yang ada dalam persidangan, itu merupakan bagian dari pengamatan hakim yang dimaksud di pasal 235. Nah, kemudian yang menarik adalah yang bagian H gitu ya. Bagian H ini jadi sangat lentur gitu ya yang dikatakan dengan alat bukti, dan ini juga merupakan satu perdebatan sendiri. Hakim-hakim pun di dalam membuat putusan dalam pertimbangannya jadi bertanya-tanya, apakah ini kami bisa masukkan ke alat bukti yang H ya Bu? Apakah ini bisa saya masukkan ke bagian H kalau misalnya padahal dia nggak masuk A, B, C, atau sebenarnya masuk A, B, C tapi menurut otentifikasinya tidak bisa dipenuhi. Misalnya ada rekaman atau penyadapan yang dilakukan misalnya ya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga misalnya gitu ya. Jadi ada seorang istri misalnya merekam kekerasan itu. Nah, sementara rekaman itu kalau kita lihat dapat dikatakan sebagai rekaman yang otentik atau dapat dihadirkan di persidangan kan ada memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, ini kalau misalnya tidak diterima sebagai alat bukti elektronik misalnya gitu ya, apakah bisa kami masukkan ke dalam alat bukti yang H? Nah, ini pertanyaan yang diajukan oleh hakim-hakim biasanya kalau kita lagi mengisi diklat hakim gitu ya, atau jaksa-jaksa kalau kita lagi mengisi diklat jasa. Jadi sebenarnya alat bukti yang H itu sangat luas, dan kemudian dalam prakteknya apabila ini akan diterapkan ke dalam pertimbangan hakim ini juga menimbulkan satu permasalahan gitu ya, yang bagian pasal 235 ini. Nah, kemudian mari kita bahas satu persatu tentang alat bukti saksi. Alat bukti saksi adalah menurut pasal 1 angka 48. Jadi definisi saksi dan korban di dalam KUHP yang baru itu sekarang berbeda. Kalau dulu definisi cuma saksi aja. Saksi itu ada 2, saksi fakta dan saksi korban gitu ya. Tapi kalau sekarang alat bukti saksi, definisi saksi dengan definisi korban itu ada 2 definisi yang berbeda yang diatur di dalam KUHP. Kalian bisa lihat di pasal 1. Nah, sekarang kita bahas saksi dulu. Pasal 1 angka 48 mengatakan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Di sini dikatakan bahwa alat bukti itu sudah mulai ada di tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Itu yang dikatakan tadi bahwa alat bukti sudah mulai ada dalam tahap penyelidikan. Nah, kemudian di dalam keterangan saksi itu kita mengenal azas unus testis nullus testis, satu saksi bukanlah saksi. Tapi pasal 27 ayat 1 ini dikecualikan kalau ada 237 di ayat 237 ayat 2 di mana dia tidak akan berlaku unus testis nullus testis kalau keterangan seorang saksi ini diperkuat dengan alat bukti lainnya. Nah, kemudian juga pendapat atau rekanan yang diperoleh dari pemikiran belaka bukan merupakan keterangan saksi, itu diatur di 237 ayat 4. Kemudian berdasarkan sifatnya tetap ada 2 model saksi a charge dan saksi a charge. Saksi yang memberatkan dan saksi yang meringankan. Ini sama dengan yang lama. Nah, kemudian yang menarik adalah di keterangan saksi ini
uh, pasal dari 209 ayat 2 ya. Pasal 209 ayat 2 mengatakan dalam hal saksi atau ahli tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan hadir, hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar saksi tersebut dihadapkan ke persidangan. Nah, kemudian di penjelasan pasal 209 ayat 2 dikatakan menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan harus memberikan keterangan, tapi kalau dia menolak kewajiban itu, orang yang menjadi saksi tadi dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi, orang kalau sudah dipanggil sebagai saksi, dia harus hadir ke persidangan. Kalau dia tidak menolak sebagai saksi, maka di 209 ayat 2 itu akan menjadi pidana. Nah, ini sebenarnya juga diatur di dalam yang lama, sama dengan yang lama gitu ya. Nah, kemudian saksi keterangan yang tidak dapat didengarkan itu diatur di pasal 218, yaitu saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dapat mengundurkan diri. Ini tidak jauh berbeda dengan yang lama. Yang pertama mempunyai hubungan keluarga, saudara atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga. Kemudian bersama-sama sebagai tersangka atau terdakwa walaupun perkaranya dipisah. Nah, tapi ini ada pengecualian nanti untuk saksi mahkota, karena di dalam KUHP yang baru saksi mahkota itu sudah diatur dalam pasal tersendiri dan definisinya berbeda dengan definisi yang ada dalam bukan KUHP yang lama tapi saksi mahkota sebelum berlakunya KUHP 2025. Nah, ini ada pengecualian nanti ya. Kemudian yang punya hubungan antara terdakwa atau saudara ibu, saudara bapak, juga mereka yang punya hubungan karena perkawinan, anak, dan bersatu sebagai suami istri atau terdakwa. Nah, pengecualian sumpah atau janji saksi itu diatur di 219, nanti dibaca saja karena ini cukup banyak materinya dan waktunya juga sudah setengah jam, saya harus menyampaikan di PIK setelah ini. Kemudian pengecualian sumpah sebagai saksi juga ada di pasal 221, di mana seorang yang dapat diminta memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji adalah pertama, anak yang belum berumur 14 tahun, kemudian adalah penyandang disabilitas mental atau disabilitas intelektual. Di penjelasan pasal di 221 itu dapat dikatakan anak yang belum berumur 14 tahun tadi atau dia penyandang disabilitas itu tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara sempurna. Itulah alasannya kenapa dia tidak dapat dijadikan sebagai saksi yang sempurna dalam hukum pidana. Nah, untuk itu walaupun dia dapat diminta keterangannya di depan pengadilan, tapi tidak dapat diambil di bawah sumpah atau janji. Mereka hanya memberikan keterangan dan keterangan hanya dipakai. Nah, yang lucunya tadi alat bukti petunjuk itu udah hilang ya di dalam macam-macam alat bukti. Tapi di pasal 221 ini apa salah atau seperti apa bunyinya itu hanya dipakai sebagai petunjuk. Nah, padahal alat bukti petunjuk sudah hilang gitu ya. Jadi mungkin maksudnya itu adalah mungkin tidak dikatakan sebagai alat bukti petunjuk, tapi mungkin bisa masuk ke alat bukti yang terakhir atau juga bisa masuk ke dalam pengamatan hakim gitu ya. Tapi ini satu hal yang agak keliru ya menurut saya di pasal 221. Orang alat bukti petunjuknya udah hilang gitu ya, tapi dapat dikatakan sebagai alat bukti petunjuk. Bagaimana hakim menggunakan alat bukti petunjuk sementara petunjuknya sendiri sebagai alat bukti sudah hilang. Nah, baik, kita masuk ke alat bukti keterangan ahli. Alat bukti keterangan ahli diatur di pasal 1 angka 28, yaitu alat bukti yang perkara pidana tentang keterangan ahli pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penyidikan di sidang pengadilan. Nah, ada syarat materi dan syarat formil untuk keterangan ahli ini, di mana seperti saksi, ahli itu kalau diminta keterangan dan diminta hadir di pengadilan, itu harus menjadi satu kewajiban untuk hadir gitu ya di dalam proses persidangan. Bisa saja dibacakan berita acara sumpahnya dengan syarat-syarat tertentu gitu ya. Nah, kemudian kewajiban memberikan keterangan ahli itu sekarang ada dua gitu ya. Kalau dia ahli itu atau untuk syarat formilnya ya, kalau ahli itu adalah orang yang diminta keterangannya atau pendapatnya sebelum proses persidangan seperti ahli BPKP, kedokteran forensik gitu ya, nah mereka wajib ada syarat formil untuk disertai surat keterangan dari institusi yang mengatakannya sebagai ahli untuk hadir ke persidangan. Sementara kalau untuk yang ahli yang tidak memeriksa sebelum proses persidangan, maka dia tidak dibutuhkan lagi surat pengantar dari institusi yang mengatakan mereka sebagai seorang ahli. Jadi ada perbedaan antara KUHP lama dengan KUHP yang baru. Jadi kalau misalnya ahli hukum gitu ya, dia tidak memeriksakan sebelum proses persidangan. Nah, jadi kalau dia diminta untuk jadi ahli di persidangan,
tidak dibutuhkan lagi surat dari misalnya ahli hukum dari UGM, tidak dibutuhkan lagi surat dari kampusnya untuk itu. Tapi kalau dia adalah ahli hukum dari yang memeriksa sebelumnya seperti BPK, BPKP, kedokteran forensik gitu ya, mereka harus mendapatkan surat dari institusinya sebelum mereka hadir di dalam persidangan. Nah, syarat lainnya dari ahli ini memberikan keterangan adalah mengucapkan sumpah atau janji sama seperti saksi, kemudian semua ketentuan yang memberikan keterangan saksi berdasarkan ahli memiliki pengetahuan dalam bidang keahliannya yang relevan. Nah, itu untuk syarat materialnya. Nah, ini tadi tentang surat tugas, nanti kalian bisa baca di 238. Kita masuk ke alat bukti surat. Kalau alat bukti surat saya rasa tidak ada perbedaan yang signifikan. Cuma di 239 itu dinyatakan dikelompokkan ada alat bukti surat resmi dan tidak resmi. Nanti kalian bisa baca di PPT saya. Alat bukti surat resmi itu di A, B, C, dan yang tidak resmi itu adalah yang di D gitu ya. Nah, kemudian ini pengaturan alat bukti surat karena dia sama, jadi saya rasa saya bisa lewatkan. Kita masuk ke alat bukti keterangan terdakwa. Nah, kalau keterangan terdakwa, ini yang menarik saat ini. Alat bukti keterangan terdakwa yang tadinya merupakan gradasi terendah dalam sistem pembuktian di kita, seolah-olah menjadi mendapatkan kedudukan yang cukup signifikan perubahannya gitu ya, dimana misalnya kita lihat alternatif penyelesaian perkara pidana yang saat ini ada di Indonesia yang mengandalkan keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti yang utama. Misalnya kalian kalau melihat bagian pasal restoratif justice, di situ pengakuan terdakwa, kemudian pemaafan, rasa bertanggung jawabnya terdakwa, walaupun tidak dibawa ke pengadilan, itu dapat dijadikan sebagai alat bukti. Kenapa? Karena dengan pengakuan itu maka bisa dilakukan restoratif justice. Dengan restoratif justice maka berhenti di tahap tertentu tanpa membawanya ke pengadilan. Artinya keterangan terdakwa dapat dianggap sebagai keterangan yang utama pada saat proses-proses alternatif penyelesaian perkara pidana yang tadi. Ya, kalau misalnya memilih jalur-jalur tertentu. Begitu juga dengan misalnya jalur pengakuan saksi mahkota. Itu juga ada pengakuan dari saksi mahkota, itu kan keterangan dirinya sendiri sebagai terdakwa dianggap sebagai keterangan yang cukup membantu untuk membuka satu perkara walaupun dia perannya ringan, tapi itu digunakan di dalam proses pembuktian dan mendapatkan reward setelah itu si saksi mahkota ini. Begitu juga dengan plea bargain, di mana keterangan terdakwa, pengakuan bersalah terdakwa yang didukung dengan dua alat bukti itu dapat membuat seseorang terdakwa yang tadinya ancaman hukumannya tertentu bisa mendapatkan keringanan. Nah, ini beberapa hal yang menunjukkan bahwa keterangan terdakwa di dalam KUHP yang baru, khususnya untuk alternatif penyelesaian perkara, menjadi alat bukti yang menjadi seolah-olah menjadi alat bukti yang utama gitu ya, di samping harus ada ditambah dengan alat bukti yang lainnya, karena tetap dua alat bukti kan menjadi patokannya untuk bisa menghukum seseorang atau tidak menghukum seseorang. Nah, kemudian barang bukti tadi seperti yang sudah disampaikan, yang dimaksud dengan barang bukti itu adalah sebagaimana di pasal 235, alat atau sarana melakukan tindak pidana atau alat sarana menjadi objek tindak pidana dan aset yang merupakan hasil tindak pidana. Nah, kalau di huruf E yang dimaksud dengan barang bukti adalah barang atau alat secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan tindak pidana dan atau hasil tindak pidana. Nah, ini yang dikatakan tentang definisi barang bukti sebagai alat bukti yang ada di dalam KUHP 2025. Nah, ini kemudian pengamatan hakim tadi sudah saya bahas tentang pengamatan hakim. Kemudian ini yang terakhir, segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Nah, ini ada di surat edaran Mahkamah Agung, pembahasannya di surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026 tentang pedoman implementasi KUHP dan KUHP baru. Bagaimana hakim akan menggunakan alat bukti ini di dalam membuat pertimbangan putusan. Kalian bisa baca di Seman nomor 1 tahun 2026 ya. Baik, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang perjanjian penundaan penuntutan atau DPA atau Deferred Prosecution Agreement. Nah, Deferred Prosecution Agreement itu berasal dari kata deferred, prosecution, dan agreement. Deferred itu artinya menunda atau mengalihkan, prosecution itu artinya penuntutan, agreement itu artinya perjanjian. Jadi Deferred Prosecution Agreement itu adalah perjanjian penundaan penuntutan. Ya, jadi kita mendefinisikan Deferred Prosecution Agreement adalah perjanjian penundaan penuntutan. Siapa yang melakukan perjanjian itu dan kenapa dia ditunda? Ini yang jadi pertanyaan. Yang ada dalam proses Deferred Prosecution Agreement, jadi Deferred Prosecution Agreement itu adalah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang terjadi di luar proses persidangan
di mana para pihaknya adalah jaksa penuntut umum dan terdakwa. Dan terdakwanya itu haruslah terdakwa korporasi. Jadi perjanjian penundaan penuntutan ini hanya bisa dilakukan untuk terdakwa yang terdakwanya korporasi. Tindak pidananya tentu tindak pidana korporasi dengan terdakwa korporasi. Nah, kemudian kenapa Indonesia harus mengadopsi model dari negara lain, khususnya di negara common law, untuk menggunakan perjanjian penundaan penuntutan ini? Mari kita lihat satu kasus yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan DPA yang juga berlaku di negara lain. Kalian mungkin pernah mendengar ada kasus satu perusahaan ya, namanya Rolls-Royce. Rolls-Royce ini adalah penjual mesin Boeing atau mesin pesawat ya. Mesin pesawat itu yang menjualnya itu adalah perusahaan yang namanya Rolls-Royce. Mesin pesawat ini banyak dibeli oleh perusahaan-perusahaan di dunia. Dan salah satu negara yang membeli itu adalah Indonesia. Dan pesawat yang membeli itu adalah Garuda. Yang notabene Garuda ini adalah merupakan perusahaan BUMN. Nah, kebijakan dari si Rolls itu, mereka ada satu kebijakan yang mengatakan bahwa kalau ada orang atau perusahaan ataupun negara membeli mesin Boeing kepada mereka, mereka akan memberikan semacam namanya marketing fee. Nah, marketing fee itu sebenarnya tidak dilarang dalam proses korporasi, dalam bisnis prosesnya sebuah korporasi. Satu hal yang lumrah, marketing itu diberikan oleh sebuah korporasi gitu ya. Tapi bagi beberapa negara, bagi beberapa negara-negara di dunia yang menerima marketing fee itu, ternyata marketing fee itu adalah tindak pidana. Kenapa? Karena dianggap sebagai bribery atau suap atau gratifikasi kalau itu diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang tadi bentuknya BUMN atau pejabat-pejabat tertentu yang ada dalam suatu negara. Nah, oleh karena itu seperti Amerika, Inggris, Singapura, Brazil, mereka mengatakan bahwa ini adalah melanggar hukum, ini bribery, ini suap gitu ya. Sehingga negara-negara itu sehingga pada saat itu Rolls-Royce ini diduga melakukan tindak pidana dan akan diproses dalam tindak pidana korporasi. Nah, kita tahu kalau korporasi itu kalau dia diproses sebagai pelaku tindak pidana, hukuman terberat bagi korporasi, hukuman mati bagi korporasi itu apa? Hukuman mati bagi korporasi itu adalah dicabutnya izin dan tidak boleh berusaha. Itu adalah hukuman mati bagi sebuah korporasi. Nah, sekarang kalau seandainya perusahaan sebesar Rolls-Royce, kemudian mereka dicabut izinnya, tidak boleh berusaha, apa dampaknya? Dampaknya adalah akan terjadi pengangguran besar-besaran di dunia, ya, karena Rolls-Royce itu banyak cabang di seluruh dunia, kemudian jadi pengurangan pajak negara Inggris, kemudian juga akan terjadi banyak dakwaan gugatan dari para klien-kliennya Rolls-Royce, baik itu PMH atau uang prestasi. Sehingga pada saat itu Inggris menganggap bahwa ini ada satu mekanisme baru di dunia dengan cara DPA, kenapa kita tidak memilih ini, kita tunda aja penuntutannya dulu, tapi kita akan minta dia bertanggung jawab, mengaku salah apa enggak nih Rolls-Royce, mau bertanggung jawab atau tidak, mau enggak dia merubah company compliant dari perusahaannya, mau enggak mereka merubah culture dari perusahaannya, mau enggak mereka melakukan perubahan tata perusahaannya. Nah, itu yang bukan di dalam deferred prosecution agreement, dan akhirnya pilih menyelesaikan masalah ini dengan deferred prosecution agreement kecuali Indonesia. Kenapa pada saat tidak melakukan itu? Karena memang Indonesia belum punya undang-undang yang mengatur tentang DPA, belum ada political will pemerintah atau legal standing untuk melakukan mekanisme DPA pada saat itu. Nah, pada saat itu, dengan dipilihnya DPA oleh negara-negara tadi, maka Amerika Serikat berhasil mendapatkan pengembalian dari Rolls-Royce sebanyak 140 juta US dollar, itu ratusan triliun mereka dapatkan. Kemudian juga Inggris mendapatkan 490 juta pound sterling, dan kemudian Brazil mendapatkan pembalian 25 juta US dollar. Begitu juga dengan Prancis. Sementara Indonesia pada saat itu, karena kita tidak pakai DPA, apa yang kita dapatkan, si Emir Sattar divonis, maksudnya direkturnya dan kemudian beberapa orang lainnya divonis 8 tahun penjara, denda 1 miliar, dan uang pengganti 2,1 juta Singapura dolar. Bayangkan jomplangnya yang kita dapatkan dibandingkan dengan negara-negara lain tadi. Kemudian juga negara menanggung biaya yang tinggi, di mana makannya para terpidana ini kita kasih makan selama 8 tahun, kemudian juga kalau mereka sakit juga kita yang mengobati gitu ya. Dan kemudian Garuda juga tidak mengalami perubahan sebenarnya dari segi tata kelola korporasinya gitu. Nah, ini alasan kenapa akhirnya Indonesia memilih untuk memasukkan tentang deferred prosecution agreement ke dalam KUHP 2025. Nah, ini kasusnya tadi. Nah, sekarang kita lihat. Ya, udah.
sekarang kita lihat apa itu DPA gitu ya. Tadi sudah saya katakan DPA itu adalah perjanjian penangguhan penuntutan, mekanisme melakukan negosiasi yang dilakukan oleh jaksa dengan korporasi dan upaya mengalihkan penuntutan dari proses peradilan atau menangani kesalahan korporasi melalui prosedur pemulihan administratif atau sipir selama korporasi memenuhi kesepakatan yang diperjanjikan. Kemudian apa saja yang diperjanjikan? Yang diperjanjikan adalah pertama, kalau untuk skala Indonesia harus ada pengakuan bersalah, walaupun di negara-negara lain tidak menjadi satu hal yang wajib untuk pengakuan bersalah, tapi kalau untuk yang kita adopsi di dalam KUHP kita, pengakuan bersalah menjadi satu hal yang wajib dilakukan oleh korporasi yang mau melakukan DPA. Yang kedua, ada pembayaran denda atau ganti rugi gitu ya. Tidak hanya denda, karena istilah denda di Indonesia dengan denda di negara lain itu berbeda. Social of crime itu juga berbeda antara negara lain dengan negara Indonesia. Pada intinya, korporasi membayar denda, kompensasi atau restitusi atau hal-hal yang berhubungan dengan ganti rugi. Nah, intinya seperti itu sebenarnya pembayaran denda ini. Kemudian juga korporasi juga harus berjanji melakukan corporate compliance, di mana dia meningkatkan kepatuhan dengan cara menunjuk auditor independen, melakukan pengawasan, melakukan perubahan terhadap tata kelola perusahaan, budaya perusahaan, memecat orang-orang tertentu gitu ya, wajib self report gitu. Nah, itu yang dilakukan dalam perjanjian. Kemudian yang paling penting lagi di dalam DPA itu ada jangka waktu. Nah, biasanya di negara-negara lain itu jangka waktunya berkisar antara 3 sampai 5 tahun. Tidak ada yang melebihi dari 5 tahun selama ini yang saya lihat perjanjian penundaan penuntutan itu dilakukan, supaya juga tidak berlarut-larut dan tidak lama, dan pengawasannya juga bisa insentif dilakukan gitu ya. Jadi tetap saja ada jangka waktu yang harus diperjanjikan di dalam DPA itu. Nah, biasanya tadi saya katakan 3 sampai 5 tahun. Saat ini ada satu kasus yang sudah menggunakan DPA yang berhasil di PN Serang. Nah, setahu saya itu jangka waktunya 3 tahun ya kalau nggak salah. Itu terkait dengan tata kelola terkait dengan B3 limbah, kasus lingkungan yang terjadi di Serang itu. Nah, kemudian banyak negara yang sudah menganut DPA. Ini ada beberapa negara yang menganut DPA, yang mengatur DPA, termasuk Singapura baru-baru ini, dan juga sudah melaksanakan DPA juga di Singapura. Kemudian ada perbedaan yang mendasar. Pelaksanaan DPA di dunia ini, negara-negara yang sudah mengikuti itu biasanya berkiblat kedua negara. Pertama adalah Inggris, yang kedua Amerika. Tapi antara Inggris dan Amerika ini terdapat perbedaan pengaturan tentang DPA, di mana kalau di Amerika itu DPA itu bisa berlaku untuk orang dan korporasi, sementara kalau di Inggris hanya berlaku untuk korporasi. Dan Indonesia itu mengadop yang Inggris ini. Kemudian kalau DPA di Amerika Serikat, mereka tidak terlalu melibatkan pengadilan dalam proses DPA-nya. Sementara kalau untuk di Inggris, mereka melibatkan pengadilan dalam proses DPA. Tujuannya adalah untuk approval dan untuk pengawasan. Dan Indonesia juga mengadopsi dari model yang Inggris ini. Jadi kita tidak mengadopsi model yang Amerika Serikat. Nah, bagaimana DPA diatur di dalam KUHP 2025? DPA dalam KUHP 2025 ada di pasal 1 angka 17 definisinya, yaitu perjanjian penundaan penuntutan yang merupakan mekanisme bagi dalam mekanisme hukum bagi penuntut umum untuk menunda penuntutan terhadap terdakwa yang pelakunya korporasi. Kembali lagi di situ ditekankan pelakunya adalah korporasi. Nah, perjanjiannya seperti apa? Nanti kalian bisa baca di 328 ya, perjanjian penundaan itu tujuannya apa, seperti apa. Nanti saya akan langsung saja ke mekanismenya karena udah 1420 ya. Nah, mekanismenya kita bisa lihat ini kalau dari pasal ini, dari pasal 328 dari ayat 1 sampai ayat 17, ini sangat banyak ya ayatnya ya. Itu kalau diringkas gitu ya, isi dari pasal 328 itu seperti ini jadinya. Jadi gimana alurnya? Yang pertama adalah si korporasi itu mengajukan permohonan untuk mengajukan penundaan penuntutan terhadap dirinya, gitu ya. Ke siapa dia mengajukan? Ke penuntut umum. Dalam prosesnya kapan? Itu pada saat dia masih berstatus tersangka atau terdakwa atau belum dilimpahkannya perkara ke pengadilan. Jadi pada saat pratut mereka mengajukan permohonan itu. Nah, pengajuan itu harus diajukan ke jaksa penuntut umum, dan jaksa penuntut umum akan menilai apakah korporasi ini bisa atau tidak untuk diterima DPA-nya. Kenapa? Karena pertama harus dilihat dulu korporasi ini punya kemampuan atau tidak kalau dia diberi sanksi seperti apa yang di-agreement-kan di dalam DPA. Karena sebenarnya kan
apa yang diagreementkan di dalam DPA itu sanksi bagi perusahaan itu. Misalnya bayar denda, bayar restitusi, bayar ganti rugi, kemudian memperbaiki tata kelola perusahaan, memecat orang tertentu, itu kan sebenarnya sanksi bagi sebuah korporasi. Nah, sanksi ini kan sanksi yang dipercepat aja gitu, ibaratnya itu percobaan hukuman lah ya yang diberikan kepada sebuah perusahaan. Nah, itu harus dilihat apakah perusahaan ini pertama adalah perusahaan yang tidak pernah melakukan pelanggaran sebelumnya. Apakah perusahaan itu mempunyai aset untuk bisa membayar itu semua? Apakah dia punya kemampuan untuk beberapa tahun ke depan melaksanakan semua corporate compliance itu? Apakah dia punya keinginan untuk melakukan menyelesaikan permasalahan ini secara bersama-sama dan kooperatif ke depannya? Nah, itu semua dinilai oleh jaksa. Setelah jaksa melihat dan kemudian menilai itu, barulah jaksa menerima. Setelah jaksa menerima, baru mereka melakukan agreement, melakukan kesepakatan gitu ya, melakukan musyawarah lah untuk mengatur berapa ganti ruginya, kemudian bagaimana cara membayarnya, aset mana yang dijual, bagaimana menjual asetnya, kemudian bagaimana membayar kepada korban kalau seandainya ada keterlibatan korban yang dirugikan di situ, kemudian bagaimana korporasi itu memperbaiki tata kelolanya yang anti koruptif dan segala macam. Nah, itu diperjanjikan oleh mereka. Setelah diperjanjikan dan seandainya sudah deal ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuatkan berita acara, barulah itu dimasukkan ke pengadilan, diajukan permohonan ke pengadilan agar pengadilan mengesahkan DPA-nya tadi, agreement yang sudah dicapai tadi. Nah, masalahnya di situ hakim akan melakukan penilaian lagi sebagai judicial scrutiny, melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh para penegak hukum di tahap sebelumnya. Hakim akan menilai apakah DPA-nya ini sesuai dengan syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Apakah sanksi yang diterapkan di sini sudah proporsional atau tidak? Apakah ini dapat berhubungan dengan masyarakat banyak, berhubungan dengan lingkungan, kemudian adil atau tidak. Nah, itu yang dinilai oleh hakim. Tapi hakim tidak bisa merubah angka yang sudah disepakati oleh para pihak di situ. Nah, seandainya menurut hakim sudah memenuhi semua syarat tadi, barulah hakim akan mengeluarkan penetapan yang menetapkan ditunda penuntutannya. Jadi penetapan itu adalah menunda penuntutan, bukan menghentikan penuntutan, gitu ya. Nah, setelah ditunda penuntutan, nanti semacam model PKPU atau semacam model menuju ke arah kepailitan, gitu ya. Ada hakim pengawas dan kemudian hakim pengawas inilah yang akan menilai apakah setiap kemajuan dicapai dalam agreement itu tercapai atau tidak. Sekali berapa lama mereka harus lapor ke hakim pengawas melihat, kemudian seandainya nanti setelah waktu tertentu yang disepakati oleh para pihak itu berakhir, misalnya DPA-nya 3 tahun atau DPA-nya 5 tahun, setelah 3 tahun atau setelah 5 tahun sesuai dengan perjanjian tadi itu berakhir dan semua prestasi itu sudah tercapai, maka disitulah kemudian baru dihentikan penuntutan dan dikeluarkan lagi penetapan oleh hakim penetapan penghentian penuntutan. Jadi tidak hanya berakhir di SKPP tapi berakhir di penghentian penuntutan. Dan setahu saya saat ini kebijakan dari kejaksaan untuk DPA, kalau seandainya mereka mengajukan persetujuan bisa DPA atau tidaknya perusahaan itu dengan penegak hukum, itu harus ada persetujuan jaksa agung. Jadi kalau restoratif justice cukup dengan level jampidum gitu ya, yang menyetujui bisa atau tidak. Tapi kalau khusus untuk DPA itu harus jaksa agung yang menyetujui bisa atau tidaknya menggunakan DPA sebuah korporasi yang mengajukan permohonan DPA. Nah, itu untuk Deferred Prosecution Agreement. Dan ada masalah atau tidak? Banyak permasalahan sebenarnya di dalam DPA itu yang masih butuh riset dan masih butuh pengaturan lebih lanjut. Misalnya, di dalam DPA itu tidak ada bisa diamandemen. Bayangkan kalau seandainya setelah 3 tahun sudah 90% pelaksanaan prestasi yang dicapai, tinggal 10%, dan 10% itu sebenarnya tidak terlalu mendasar. Apakah ini akan kembali lagi kepada semula? Jadi tadi kalau misalnya ditolak oleh pengadilan, maka acaranya itu akan pakai acara biasa. Tapi kalau diterima pengadilan, maka tadi ditunda penuntutannya. Nah, bagaimana kalau seandainya sudah dicapai 3 tahun, 90% sudah tercapai, tinggal 10% lagi. Apakah harus balik lagi pakai acara biasa? Apakah tidak bisa diamandemen? Kalau di negara lain itu bisa diamandemen, dan diamandemen itu bisa 2 kali amandemen. Nah, sayangnya di Indonesia dalam KUHP yang baru itu tidak diatur ini bisa diamandemen atau tidak. Kemudian juga jangka waktunya, walaupun best practice-nya itu banyak 1-3 tahun dan 5 tahun, tapi di Indonesia belum ada batasan sampai berapa. Jadi tetap tergantung pada para pihak yang melakukan perjanjian ini. Kemudian siapa yang mengaudit berapa jumlah kerugian? Siapa yang mengatakan kerugiannya cukup segitu? Dan apakah bisa menjadi ada efek jera atau tidak? Bagaimana menghitung social of crime? Nah, sentencing guideline dan sentencing
atau pedoman untuk itu semua belum ada, sehingga masih meraba-raba penegak hukum sekarang gitu ya. Bagaimana menetapkan ganti rugi, bagaimana jumlahnya segitu, itu siapa yang menetapkan? Kalau tindak pidana korupsi masih ada bisa BPK atau BPKP gitu ya, atau sebenarnya BPK kalau yang dalam putusan MK yang baru. Tapi kalau dia bukan korupsi, bagaimana gitu ya? Nah ini yang belum ada pengaturannya, dan mudah-mudahan di peraturan pelaksanaan itu sudah ada. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembuktian dan DPA. Kalau misalnya ingin membaca lebih lanjut tentang beberapa hal yang saya sampaikan, ada di dalam 2 buku ini. Nanti silakan dibaca atau dicari, mungkin di perpustakaan-perpustakaan juga sudah ada. Baik, itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya dengan hakim. Ada yang menanyakan apakah pengamat hakim itu kaitannya dengan keyakinan hakim gitu ya. Ada 7 ya. Nah, ini ada cuma ada 3 petunjuk. Alat bukti yang lain itu sebagai sumber dari alat bukti. Pengamat seseorang kalau bicara itu dia selalu memegang telinganya gitu ya, seolah-olah misalnya orang yang pakai jilbab di dalam itu ada apa, nah diragukan oleh hakimnya, itu juga bukan pengamatan gitu ya, apakah ini saksi diragukan atau tidak. Atau juga misalnya matanya selalu melihat kepada orang-orang tertentu gitu ya, misalnya selalu memandang kepada orang tertentu dan dia melihat gerak-gerik orang tertentu, itu aja juga dapat dikatakan sebagai pengamatan hakim kan sebenarnya, karena sumbernya itu memang di dalam KUHP itu tidak dijelaskan sumbernya dari sumber yang mana dari sekian alat bukti itu. Nah bagaimana kalau pengamatan hakim itu juga dikaitkan dengan yang bagian paling akhir, hal-hal yang berhubungan dengan, nah itu kan juga bagian dari pengamatan hakim gitu ya. Nah anotasi saya terhadap bagian pengamatan hakim ini memang harus dibuat lebih jelas apa yang dikatakan dengan pengamatan hakim dan sumbernya dari mana, itu yang paling penting. Coba bayangkan menetapkan seorang tersangka dengan 2 alat bukti. 2 alat bukti itu misalnya cuma barang bukti dan bukti elektronik, tanpa ada keterangan saksi, tanpa diperiksa calon tersangka sebelumnya. Cuma 2 alat bukti. Kan KUHP mengatakan begitu ya, dengan 2 alat bukti cukup dapat menggambarkan seorang ditetapkan sebagai tersangka. Misalnya ada seseorang di depan rumahnya ditaruh narkotika. Mungkin orang ini tadinya jaksa atau hakim lah misalnya gitu ya. Di dalam rumahnya, di dekat rumahnya. Kemudian ada bukti elektronik mengatakan itu ada narkotika di situ, ada transaksi di rumah itu, gitu kan. 2 alat bukti itu aja nggak ada saksi dan segala macam. Kalau dianggap cukup, 2 alat bukti itu dapat dikatakan sebagai seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Bayangkan sebegitu mudahnya saat ini membuktikan seseorang sebagai tersangka. Nah, tadi pengamatan hakim dengan 2 alat bukti yang tadi dibawa ke persidangan, terus kemudian apakah bisa itu bawa sampai ke persidangan, terus kemudian saksinya dihadirkan, dan kemudian ada tingkah-tingkah dari saksi ini yang mencurigakan atau yang tidak yang diamati oleh hakim tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah misalnya. Nah ini dapat dijadikan sebagai bagian dari penilaian hakim. Nah itu memang pengamatan hakim ini karena tidak dibatasi pengamatannya dalam hal seperti apa, dalam apakah berhubungan dengan alat bukti atau di luar alat bukti yang ada. Tapi kalau anotasi saya, mestinya pengamatan itu memang hubungannya dengan apa yang dihadirkan sebagai alat bukti. Sumbernya bisa dari semua alat bukti. Jadi tidak bisa semua yang ada dalam ruang sidang itu dijadikan sebagai pengamatan kalau menurut saya. Nah, tapi ini pasti akan berbeda antara satu ahli dengan ahli lainnya gitu ya, atau dari satu pendapat dengan pendapat lainnya. Tadi mungkin bisa ditanya dengan Bu Flora juga kali ya. Nanti. Gitu Helmi. Baik, terima kasih Bu. Sama. Baik, kepada Kak Yumi Hyuga, kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyimak dan mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab kali ini. Selanjutnya, acara akan dilanjut dengan sesi penyerahan e-certificate sebagai bentuk apresiasi kepada pembicara hebat kita pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Feby Mutiara Nelson, SH.MH. Penyerahan ini akan didokumentasikan oleh Divisi Documentation and Videography. Kepada panitia dari Divisi Documentation and Videography, kami persilakan untuk melakukan dokumentasi. Dokumentasi akan saya pandu dalam 3, 2, 1.
Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Feby Mutiara Nelson, SHMH, atas pemaparan materinya yang sangat membuka wawasan. Setelah sebelumnya kita menyimak pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Feby Mutiara Nelson, SHMH, selanjutnya kita akan kembali mendengarkan pemaparan dari Ibu Dr. Flora Janti, AMD, SHMH, yang diharapkan dapat semakin melengkapi serta memperjelas pemahaman kita terhadap tema besar yang dibahas pada hari ini. Tentunya, Ibu Dr. Flora Janti, AMD,